Kabupaten Sumba Barat Daya telah mencanangkan program 7 jembatan emas pembangunan yang bertumpu pada desa. 7 jembatan emas tersebut meliputi desa bercahaya, desa berair, desa berkecukupan pangan, desa sehat, desa cerdas, desa tentram, dan desa wisata. Program 7 jembatan emas tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Sumba Barat Daya. Laporan pengkajian kebutuhan tata kelola pemerintahan desa di 9 desa Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 menyebutkan ada 4 tantangan terkait tata kelola pemerintahan desa, yaitu kelembagaan pemerintahan desa, data desa, perencanaan desa, hubungan desa dengan supra desa. Program tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Sumba Barat Daya ini dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan desa, khususnya program 7 jembatan emas dan pencapaian SDGs desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa. Program ini dilakukan di 5 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Desa Pokotena, Desa Mangganipi, Desa Hamiliate, Desa Padaeweta, dan Desa Tanggaba. Tujuan yang ingin dicapai oleh program ini adalah meningkatnya kapasitas pemerintah desa untuk mencapai SDGs desa. Tujuan ini akan dicapai melalui 2 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan. Yang kedua, meningkatnya dukungan para pihak, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai SDGs desa. Jadi sebelum saya jabat sebagai kepala desa perempuan, selama ini perempuan tidak pernah dilibatkan dalam desa. Nah, tapi ketika saya terpilih, di situ lebih banyak perempuan yang saya libatkan dalam program, dalam kegiatan desa. Ketika satu nama ada, saat ini ada begitu banyak perubahan yang kami alami dalam desa kami ini. Nah, dalam program yang saya lakukan selama ini, yaitu yang pertama pemasangan baliho. Di situ juga akan tertuang semua dana desa dan penggunaannya. Dan berikutnya juga terlibatan perempuan dalam musyawarah desa, dan di situ juga dilibatkan mereka terutama dalam penyusunan RPJMDes. Dan di sini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu forum anak dan juga pemberdayaan perempuan. Ilmu yang telah dibagikan oleh satu nama kepada kami tetap untuk terapkan di dalam desa kami. Selama ini sebelum adanya intervensi dari WLF dan Yayasan Satu Nama, kami di Desa Pokotena seluruh kegiatan itu dilakukan ya berdasarkan pemikiran-pemikiran pribadi saja. Sehingga dalam perjalanan itu sendiri banyak hal yang memang tidak sesuai dengan harapan. Mulai dari awal sekali itu bagaimana kita lakukan musyawarah-musyawarah baik dari tingkat dusun, desa, dan melibatkan kaum perempuan, anak, bahkan juga yang disabilitas, teristimewa dalam transparansi tentang keuangan, sehingga di situ kami sudah melakukan pemasangan baliho itu sendiri. Seluruh kegiatan apapun kami buka di umum begitu, buka di forum, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Terkait dengan ramah perempuan sudah dianggarkan juga. Dan juga setiap kali kegiatan itu perempuan selalu dilibatkan dalam seluruh kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Perempuan juga sudah ada yang duduk di dalam perangkat. Ya, kami juga mendapat kunjungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Pokotena. Dan juga kegiatan-kegiatan forum anak sudah dilakukan, dan juga kami sudah melakukan studi tour. Begitu banyak ilmu pengalamannya yang kami peroleh. Sebagai pemerintah Desa Pokotena, kehadiran Yayasan Satu Nama yang sudah sangat membantu kami di dalam pendampingan tata kelola desa
Pasti kami akan melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Yayasan Satu Nama. Karena kami sudah mendapatkan semua ilmunya, sisa kami melanjutkan saja itu. Secara pribadi saya sangat bersyukur karena dilibatkan dalam kegiatan ini, di mana saat itu saya juga pikiran semakin terbuka. Ternyata dalam membangun sebuah desa itu, pelatihan dalam penyusunan RPJMDes itu sangat penting, di mana siapapun kita, terutama untuk teman-teman aparat dan seluruh lapisan masyarakat, penting mengetahui seperti apa itu RPJMDes. Saya juga baru sadar ternyata sangat penting ya, karena ide-ide gagasan dari orang muda juga dibutuhkan oleh desa untuk bagaimana mengusul program-program yang baik dalam membangun desa. Salah satu yang bisa diusulkan oleh teman-teman pemuda bagaimana membangun desa, bagaimana orang muda itu dilibatkan, dan luar biasanya hasil dari RPJMDes dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Yayasan Satu Nama sudah membentuk satu lembaga baru ya, yaitu Karang Taruna ya, Karang Taruna dan Forum Anak. Nah, dua lembaga baru ini saya pikir salah satu lembaga yang mendukung bagaimana desa itu maju atau tidak. Dan puji Tuhan, ketika kami dipercayakan menjadi Ketua Karang Taruna, kami coba membuat satu kegiatan saat itu. Saya bersama teman-teman pemuda membuat tanda bahwa Karang Taruna itu hadir di desa, dan luar biasa kami mengajak teman-teman orang muda yang selama ini duduk nongkrong saja di jalan, di teras rumah, lalu ketika kami datang kunjungi, lalu kami ajak untuk gabung menjadi Karang Taruna. Mereka semua antusias dan mereka punya kerinduan yang sama. Ternyata orang muda juga itu punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Satu harapan kecil kami orang muda, yang pertama adalah dukungan dari orang tua. Ya, yang kedua, dukungan pemerintah desa juga bagaimana mengakomodir harap-harapan kami. Salah satunya adalah bagaimana desa ini tidak tinggal di tempat. Kita tahu perkembangan sekarang, lebih khusus di wilayah kita, Sumba umumnya, lebih khusus lagi SBD, lebih khusus lagi wilayah Kudi. Kalau penglihatan saya, kita lagi disorot oleh banyak mata. Nah, bagaimana SDM kita diperbaiki melalui pelatihan-pelatihan. Kita membangun sinergi yang positif. Mari kita bicara bagaimana kita membangun wilayah kita. Dengan dampingan 2 tahun ini pada 5 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, ternyata memang sungguh-sungguh memberi hal yang positif pada tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan layanan masyarakat. Itu sangat bagus. Dan juga dengan dampingan teman-teman dari Satu Nama, maka perencanaan tingkat desa sungguh-sungguh bersinergi dengan RPMJ Kabupaten Sumba Barat Daya, dan sungguh itu menjadi contoh untuk desa-desa lain di masa akan datang. Terima kasih kepada Satu Nama dan WLF karena sudah mensupport 5 desa yang ada di Sumba Barat Daya, dan sungguh itu nanti akan ditiru oleh desa-desa lain.